Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan interaksi, percakapan, dan pertukaran informasi. Di era media sosial, satu kalimat bisa menyebar dalam hitungan detik. Ada yang membagikan cerita, pengalaman, hingga masalah pribadi. Semua bisa dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Namun pernahkah kita berpikir bahwa tidak semua hal layak untuk diumbar? Bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar bercerita, kerahasiaan. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang berkata kepadamu dengan suatu pembicaraan, lalu ia menoleh ke kiri dan ke kanan, untuk memastikan tidak ada orang lain mendengarnya, maka itu adalah amanah." Hadis riwayat Abu Daud. Ini bukan sekadar etika komunikasi, tapi sebuah prinsip kehidupan. Menjaga rahasia adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan jiwa. Namun hari ini kita justru hidup dalam budaya oversharing. Segala hal ingin diketahui, dibicarakan, bahkan diumbar tanpa batas. Padahal dalam Islam, menjaga rahasia, terutama rahasia diri sendiri dan orang lain, adalah cermin kekuatan iman. Orang yang mampu diam saat orang lain tergoda untuk bicara, sedang membangun benteng kuat bagi jiwanya. Pernahkah kita merasa menyesal setelah bercerita sesuatu kepada orang lain? Mungkin tentang masalah keluarga, impian pribadi, atau amal yang seharusnya tersembunyi. Terkadang niatnya hanya ingin bercerita, tapi berujung pada fitnah, iri hati, atau bahkan membuka pintu keburukan bagi diri sendiri. Maka tak heran, para ulama selalu menasihati, jangan semua hal disampaikan karena tak semua orang layak tahu. Lalu, apa saja yang sebaiknya dirahasiakan dalam hidup seorang muslim? Kenapa menyembunyikan amal syalih bisa membuatnya lebih bernilai? Bagaimana cara mengelola hati agar tidak merasa ingin terus bercerita atau pamer? Mari kita buka satu persatu bagian penting ini. Karena bisa jadi kekuatanmu bukan terletak pada apa yang kamu sampaikan kepada dunia, tapi justru pada apa yang kamu simpan rapat-rapat antara kamu dan Allah. Rahasiakan ini, jangan katakan kepada siapapun. Kalimat ini mungkin sederhana, tapi di baliknya tersimpan pelajaran besar tentang kedewasaan jiwa seorang muslim. Hal-hal yang sebaiknya dirahasiakan oleh seorang muslim. Dalam ajaran Islam, tidak semua hal harus diumbar kepada orang lain. Bahkan, ada banyak hal yang justru dianjurkan untuk dirahasiakan, karena menyimpannya menunjukkan kedewasaan, menjaga kehormatan diri, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Seorang muslim yang bijaksana tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan apa yang layak untuk diketahui publik atau cukup disimpan dalam hati. Berikut ini beberapa hal penting yang sebaiknya dirahasiakan oleh seorang muslim. 1. Amal syalih pribadi. Salah satu tanda keikhlasan seseorang dalam beribadah adalah ketika amal baiknya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan selain darinya. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah gambaran tentang betapa tersembunyinya amal yang dilakukan. Amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjaga keikhlasan dan menjauhkan dari riya, pamer. Saat amal itu hanya diketahui oleh Allah, maka nilai pahalanya bisa lebih besar. Namun hari ini, godaan untuk memamerkan kebaikan sangat besar, terutama di media sosial. Sedekah difoto, salat malam diposting, tilawah dilaporkan. Padahal bisa jadi amal tersebut kehilangan nilainya jika niatnya bukan lagi karena Allah, tapi demi dilihat manusia. 2. Rencana dan cita-cita pribadi. Dalam Islam, menyimpan rencana sebelum terrealisasi adalah sebuah bentuk kehati-hatian. Menceritakan semua rencana, cita-cita, atau target hidup kepada orang lain bisa mengundang gangguan, baik manusia yang iri, atau dari gangguan hati sendiri seperti ujub dan terlalu percaya diri. Terkadang, semakin banyak kita bicara, semakin besar pula pintu gangguan yang terbuka. Menjaga rencana dalam hati, sambil terus berdoa dan berusaha, adalah bentuk perlindungan terhadap niat dan langkah-langkah kita. Setelah berhasil, barulah bisa disampaikan sebagai kisah inspiratif, bukan sebagai pamer, tapi sebagai bentuk syukur. 3. Aib diri sendiri dan orang lain. Islam sangat menekankan untuk tidak membuka aib. Bahkan terhadap diri sendiri, Allah menyukai hamba yang menutup rapat-rapat kesalahan masa lalunya dan bertobat.
Rasulullah bersabda, "Seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa." Di antara bentuk terang-terangan itu adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari, lalu di pagi harinya dia berkata, "Wahai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi membuka aib orang lain. Hal ini termasuk dosa besar yang bisa merusak hubungan sosial dan menyebabkan fitnah. Jika kita mengetahui kesalahan seseorang, simpanlah. Jangan menjadi penyebar kabar yang menyakitkan meskipun itu benar. Menjaga rahasia orang lain juga termasuk bagian dari amanah. Ketika seseorang bercerita kepadamu, dia sedang mempercayakan hatinya. Mengkhianati kepercayaan itu bisa mencederai hati dan merusak harga diri. 4. Masalah rumah tangga dan keluarga. Kadang seseorang merasa lega setelah menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Tapi jika dilakukan tanpa pertimbangan, bisa menyebabkan kehancuran hubungan. Apa yang terjadi dalam rumah sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, kecuali dalam keadaan darurat, seperti kekerasan atau kebutuhan nasihat dari pihak terpercaya. Sebaiknya tidak diumbar kepada orang luar. Allah menyebut hubungan suami istri sebagai pakaian satu sama lain, artinya saling menutup, melindungi, dan menjaga kehormatan. Maka menceritakan keburukan pasangan atau membuka konflik rumah tangga secara publik adalah bentuk membuka aurat yang seharusnya tertutup. 5. Ujian dan kesedihan yang belum perlu diketahui orang. Curhat bukan hal yang salah, tapi seorang muslim diajarkan untuk lebih dulu bersandar kepada Allah sebelum bersandar kepada manusia. Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya berkata, "Aku hanya mengadukan kesedihanku dan dukaku kepada Allah." Banyak hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan doa, zikir, dan sabar, bukan dengan memperbanyak cerita, karena tidak semua orang mampu memahami. Bahkan ada yang justru menyepelekan atau menyebarkan masalah kita kemana-mana. Menjaga rahasia adalah tanda kematangan jiwa. Seorang muslim yang kuat bukan hanya dilihat dari seberapa banyak dia berbicara, tapi dari seberapa mampu dia menahan diri untuk tidak berbicara. Diam itu ibadah ketika lidah ingin lepas kontrol. Menyimpan itu berkah ketika hati ingin bicara terus-menerus. Bahaya membocorkan rahasia diri dan orang lain. Menjaga rahasia bukan hanya soal adab, tapi juga tentang keselamatan jiwa, hubungan, dan martabat. Dalam Islam, menyebarkan hal-hal yang seharusnya disimpan erat dapat berujung pada berbagai dampak negatif, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah menekankan pentingnya amanah dan menjaga lisan. Sebaliknya, membocorkan rahasia adalah salah satu bentuk pengkhianatan, dan Islam sangat mencela sifat ini. 1. Menghancurkan kepercayaan. Salah satu kerusakan terbesar akibat membocorkan rahasia adalah hilangnya kepercayaan. Ketika seseorang menceritakan sesuatu dengan embel-embel, "Tolong jangan bilang siapa-siapa ya," maka saat itu ia sedang mempercayakan sebagian hatinya kepadamu. Jika kemudian rahasia itu bocor, maka hancurlah kepercayaan yang telah dibangun. Islam sangat menjaga hubungan antar sesama. Amanah bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk kata-kata. Sekali kepercayaan rusak, butuh waktu lama, bahkan mungkin tak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. 2. Membuka aib sendiri dan mengundang azab. Banyak orang merasa ringan menceritakan dosa masa lalunya, baik karena ingin terlihat pernah nakal atau ingin dianggap keren. Tapi Islam melarang perbuatan ini. Allah menutup aib kita, tapi kadang kita sendiri yang membuka. Padahal bisa jadi karena kita menyebarkan dosa itu, orang lain jadi ikut tergoda untuk menirunya. Maka bukan hanya kita yang berdosa, tapi juga menanggung dosa orang yang meniru perbuatan itu. Na'udzubillah. 3. Menyakiti dan merusak nama baik orang lain. Membocorkan rahasia orang lain, apalagi yang menyangkut aib atau masalah pribadi, bisa menyakiti hati dan merusak reputasi mereka. Ini termasuk perbuatan ghibah dan bisa menjadi fitnah jika tidak akurat. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Penyebar rahasia adalah seperti penggunting dalam lipatan. Ia bisa merusak pertemanan, pernikahan, bahkan hubungan keluarga. Kadang hanya karena ingin terlihat tahu segalanya. Seseorang nekat menyebarkan apa yang seharusnya dijaga. Padahal dalam Islam lebih baik kita tidak tahu daripada tahu tapi tidak mampu menjaga. 4. Mengundang rasa iri dan dengki.
Kadang rahasia yang disebarkan bukan berupa aib, tapi kabar gembira atau pencapaian. Namun menyampaikannya kepada orang yang tidak tepat bisa menimbulkan iri, dengki, dan persaingan tak sehat. Dalam Islam, hasad, iri yang disertai niat ingin orang lain kehilangan nikmatnya, adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dengan tidak mengumbar terlalu banyak, kita menjaga diri sendiri dari mata yang hasad dan menjaga orang lain dari perasaan iri. 5. Menghilangkan nilai keikhlasan. Ketika seseorang menceritakan amal baiknya kepada orang lain secara berlebihan, niat yang sebelumnya lurus bisa tergelincir menjadi ria. Amal yang awalnya murni karena Allah bisa ternoda oleh keinginan dipuji manusia. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyebut ria sebagai syirik kecil, karena seseorang menyekutukan Allah dengan manusia dalam hal niat. Jika ini terus dibiarkan, amal yang besar pun bisa tak bernilai di sisi Allah. Bayangkan seseorang yang bangun malam untuk sholat tahajud selama bertahun-tahun, tapi kemudian ia ceritakan semua itu demi pujian. Apa jadinya jika semua pahalanya hilang hanya karena satu cerita? Lisan kita adalah amanah. Apa yang keluar dari mulut bisa menjadi cahaya yang menerangi atau bara yang membakar. Rahasia adalah tanggung jawab besar. Ia bukan hanya soal siapa yang bercerita dan siapa yang mendengar, tapi soal siapa yang bisa dipercaya. Membocorkan rahasia, apalagi dengan niat buruk atau tanpa izin, bisa menjadi pintu dosa dan kerusakan. Maka seorang muslim sejati adalah mereka yang dipercaya lisannya dan dijaga kehormatannya, karena kadang kita binasa oleh lidah kita sendiri. Keutamaan menyembunyikan amal dan kebaikan. Dalam kehidupan seorang muslim, amal dan kebaikan adalah fondasi utama untuk mendekat kepada Allah. Namun menariknya, dalam banyak ayat dan hadits, justru amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki keutamaan lebih besar dibanding yang dilakukan secara terang-terangan. Mengapa demikian? Menyembunyikan amal bukan hanya soal rendah hati, tapi juga tentang menjaga kemurnian niat, membangun keikhlasan, dan memperkuat hubungan pribadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dalam dunia yang gemar menunjukkan segalanya, menyembunyikan amal adalah bentuk ibadah yang sunyi namun tinggi nilainya di sisi Allah. 1. Ciri keikhlasan yang mendalam. Keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal. Tanpa keikhlasan, amal sehebat apapun tak akan bernilai. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Seseorang yang menyembunyikan amalnya menunjukkan bahwa ia hanya menginginkan ridha Allah, bukan pujian manusia. Ia tak butuh diketahui, tak ingin dibanggakan, cukup Allah yang tahu dan menilai. Ini adalah bentuk penghambaan sejati. 2. Menjauhkan dari riya dan ujub. Riya adalah penyakit hati yang membuat seseorang beramal bukan semata karena Allah, tapi demi terlihat baik di hadapan manusia. Sedangkan ujub adalah merasa bangga dan cukup dengan amal sendiri, seolah-olah sudah hebat. Keduanya bisa menghancurkan amal tanpa disadari. Dengan menyembunyikan amal, seseorang menjaga hatinya dari dua racun ini. Ia lebih mudah merasa kecil di hadapan Allah, karena tak ada penonton selain Sang Pencipta. Amal menjadi lebih jujur, lebih murni, dan lebih tulus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Meneladani orang-orang saleh terdahulu. Para salafus syalih, generasi awal Islam, dikenal sangat menjaga amal mereka dari pandangan manusia. Ada di antara mereka yang menangis saat sholat malam, tapi saat pagi hari bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan ada yang menyimpan amalnya selama bertahun-tahun, dan baru terungkap setelah mereka wafat. Seorang ulama pernah menyembunyikan puasanya selama 40 tahun. Ia keluar dari rumah membawa makanan di siang hari, agar orang mengira ia sedang tidak puasa. Padahal setiap hari ia berpuasa sunnah, dan hanya berbuka di rumahnya. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan kita bahwa menyembunyikan amal adalah kebiasaan orang-orang besar. Mereka yang lebih mementingkan pandangan Allah daripada pujian manusia. 4. Dicintai oleh Allah. Amal tersembunyi adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan cinta itu bersifat personal, rahasia, dan tidak selalu harus diumumkan. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan yang tersembunyi, tidak menonjolkan dirinya.
Hadis riwayat Muslim. Allah tidak mencari siapa yang paling terkenal di dunia, tapi siapa yang paling jujur dalam ibadahnya. Orang yang merahasiakan amalnya menunjukkan bahwa ia mencintai Allah secara murni, tanpa embel-embel pencitraan. 5. Amal rahasia menjadi pelindung di hari kiamat. Pada hari kiamat, ketika semua amal dibuka dan ditampakkan, amal-amal rahasia menjadi pelindung dan syafaat. Amal seperti ini adalah bentuk kerahasiaan yang tinggi, bukan hanya disembunyikan dari orang lain, bahkan dari sisi tubuh sendiri. Dan balasannya adalah perlindungan langsung dari Allah saat semua orang butuh naungan. 6. Menjaga konsistensi dan kestabilan amal. Amal yang diumbar seringkali hanya sesaat, karena dorongannya adalah pujian. Tapi amal yang tersembunyi lebih stabil, karena bersumber dari cinta dan ketulusan. Tak peduli dilihat atau tidak, orang yang ikhlas akan terus beramal. Saat seseorang merahasiakan salat malamnya, ia lebih mungkin melakukannya secara rutin. Berbeda dengan orang yang mengumbar amal, ketika tak ada lagi yang memuji, semangatnya pun bisa luntur. Di zaman yang gemar memamerkan, menyembunyikan amal adalah perlawanan mulia. Ia adalah cara seorang muslim menjaga keikhlasan, menguatkan hubungan dengan Allah, dan melindungi amal dari racun-racun hati. Amal tersembunyi adalah bukti bahwa kita tidak sedang beribadah untuk manusia, tapi semata-mata untuk Allah. Mungkin tak ada yang tahu, tapi yakinlah, Allah Maha Tahu, Maha Menghitung, dan Maha Membalas. Bisa jadi amal terbaikmu bukan yang dilihat banyak orang, tapi yang kamu lakukan diam-diam di sepertiga malam. Hanya kamu dan Rabbmu yang tahu. Cara melatih jiwa agar kuat menjaga rahasia dan menahan lidah. Menjaga rahasia dan menahan lisan bukanlah perkara mudah. Ia butuh pelatihan jiwa yang konsisten, kesadaran hati yang tinggi, dan niat yang lurus karena Allah. Di zaman serba terbuka ini, banyak orang terbiasa mengungkap segala hal, dari hal penting hingga yang sepele, kepada publik, tanpa menyaring apakah itu bermanfaat atau justru menimbulkan mudarat. Maka seorang muslim yang ingin menjaga kemuliaan dirinya perlu melatih jiwa, agar mampu menyimpan dan mengendalikan apa yang keluar dari mulutnya. Berikut beberapa cara efektif untuk melatih diri agar kuat menjaga rahasia dan mampu menahan lisan. 1. Bangun kesadaran bahwa setiap kata ada pertanggungjawabannya. Langkah pertama adalah menyadari bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Sadar bahwa setiap kalimat dicatat membuat kita lebih hati-hati. Ketika kita tahu bahwa membocorkan rahasia orang lain adalah dosa, dan membicarakan sesuatu yang tak perlu bisa menjadi sia-sia, maka kita akan berpikir dua kali sebelum bicara. 2. Perbanyak diam kecuali yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan berarti pasif, tapi tanda kecerdasan spiritual. Orang yang banyak diam cenderung lebih stabil emosinya, lebih bijak dalam berpikir, dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Diam adalah senjata yang ampuh untuk melawan nafsu ingin bicara dan membocorkan sesuatu. Latihlah diri untuk tidak selalu merespons setiap obrolan. Jika tidak diminta bicara, cukup dengarkan. Jika ingin bicara, timbang dulu, apakah ini benar, apakah ini penting, apakah ini perlu. Kalau tidak memenuhi ketiganya, lebih baik diam. 3. Biasakan menyimpan sesuatu dalam diri sendiri. Tak semua perasaan harus diungkap. Tak semua pencapaian harus dibagikan. Biasakan untuk memiliki ruang pribadi dalam diri yang tidak perlu diketahui siapapun. Ini akan membuat kita lebih kuat, lebih tenang, dan lebih stabil secara emosional. Latihan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak langsung memposting kabar bahagia, menyimpan rencana pribadi hanya dalam doa, menahan diri untuk tidak membalas setiap komentar atau gosip. Dengan begitu, kita melatih diri untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain dan lebih fokus pada penilaian Allah semata. 4. Jadikan Allah sebagai tempat curhat utama. Saat hati penuh beban, biasanya kita terdorong untuk bercerita kepada siapa saja. Tapi Rasulullah dan para nabi mengajarkan bahwa tempat curhat terbaik adalah Allah. Luapkan segalanya dalam doa. Curhat dalam sujud. Menangislah hanya di hadapannya. Allah Maha mendengar dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu. Semakin sering curhat kepada Allah, semakin ringan beban hati,
dan semakin kecil keinginan untuk membocorkan rahasia kepada manusia. 5. Bersahabat dengan orang-orang yang bijak menjaga lisan. Lingkungan sangat memengaruhi diri. Jika kita terbiasa bersama orang-orang yang suka bergosip dan membuka rahasia, maka lama-kelamaan kita bisa ikut terbawa. Tapi jika kita bersahabat dengan mereka yang tenang, dewasa, dan menjaga omongan, maka kita pun terdorong untuk meniru. Pilihlah teman yang amanah, yang tidak suka mengorek rahasia dan tidak mudah menceritakan rahasia orang lain. Karena orang yang suka menyebar rahasia orang lain, bisa jadi akan menyebar rahasiamu juga suatu hari nanti. 6. Berlatih menunda ucapan. Terkadang rahasia bocor bukan karena niat jahat, tapi karena terlalu cepat bicara. Maka salah satu latihan terbaik adalah menunda ucapan. Beri jeda beberapa detik sebelum menjawab dan tanya pada diri, apakah perlu aku ucapkan ini? Dengan menunda, kita memberi ruang pada akal untuk bekerja sebelum lidah bergerak. Ini sederhana tapi bisa menyelamatkan dari banyak kesalahan lisan. 7. Berdoa agar diberi hati yang terkunci dan lidah yang terjaga. Akhirnya, sebagaimana semua amal baik, menjaga rahasia juga perlu pertolongan dari Allah. Mintalah kepadanya agar hati kita tidak mudah terbuka untuk hal yang tak perlu, dan lidah kita tidak ringan menyakiti. Menjaga rahasia dan menahan lisan adalah akhlak orang-orang yang bijak dan beriman. Ia bukan hanya tentang kontrol mulut, tapi tentang kedewasaan batin. Butuh latihan, butuh kesadaran, dan butuh kesabaran. Tapi hasilnya luar biasa. Hati yang tenang, hubungan yang sehat, dan hidup yang lebih bermakna. Karena terkadang, kekuatan seorang muslim tidak tampak dari banyaknya kata, tapi dari kemampuannya menjaga kata. Kesimpulan, menjaga rahasia adalah salah satu bentuk kedewasaan jiwa dan kematangan iman. Dalam Islam ini bukan sekadar adab, tapi bagian dari akhlak yang dijunjung tinggi. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang paling amanah. Jika ada yang menitipkan rahasia padanya, maka akan terkubur bersama keyakinan bahwa itu tidak akan bocor sedikit pun. Di zaman yang serba terbuka seperti sekarang, godaan untuk bercerita, membagikan, bahkan memamerkan sangat besar. Namun orang beriman diajarkan untuk selektif. Tidak semua hal perlu diumbar. Tidak semua cerita perlu diketahui orang. Ada hal-hal yang justru semakin besar nilainya ketika dijaga dalam diam. Amal, rencana, aib, bahkan luka. Sebaliknya, membocorkan rahasia bisa membawa banyak kerusakan. Hilangnya kepercayaan, kehancuran hubungan, munculnya fitnah, dan matinya amal karena ria. Maka tak heran jika diam sering disebut sebagai ibadahnya orang-orang bijak. Barang siapa bisa menjaga lisannya, maka ia telah menjaga sebagian besar dari imannya. Latihan menjaga rahasia bukan berarti tertutup atau pasif, tapi tentang tahu kapan harus bicara dan kapan lebih baik menyimpan. Ini adalah bentuk kontrol diri dan tanda bahwa seseorang mampu menundukkan egonya demi kebaikan yang lebih besar. Semoga kita semua bisa menjadi muslim yang kuat dalam diam, jujur dalam hati, dan tulus dalam amal. Karena bisa jadi keberkahan besar sedang menanti di balik rahasia yang engkau jaga baik-baik, hanya antara dirimu dan Allah.